Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ta'limul Muta'alim dengan tema memilih ilmu atau ikhtiyaril ilmi. Mohon nanti disimak dengan baik ya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi li talibil ilmi ayaktaro min kulli ilmi ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa seorang pelajar hendaknya memilih ilmu yang baik untuk dirinya di masa depan maupun untuk kehidupan selanjutnya. Ilmu yang baik itu yang bagaimana adalah ilmu yang memang benar-benar dibutuhkan dalam urusan agamanya dan benar-benar dibutuhkan dalam urusan dunianya. Atau bisa dikatakan bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang mempelajari hal-hal tentang agama maupun mempelajari hal-hal tentang keduniaan atau sains. Artinya ilmu harus mencakup dua kategori, yaitu ilmu agama maupun ilmu sains atau ilmu bersifat keduniaan. Itu adalah ilmu yang baik. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang mempelajari agama dan juga mempelajari hal-hal duniawi atau sains. Ilmu agama sendiri adalah yang wajib pertama kita pilih. Di sini disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim keterangannya, wa yuqaddimu ilmat tauhidi wa ya'rifullaha ta'ala bidalili fa innal muqallida wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlali. Hendaknya kita memilih ilmu tauhid terlebih dahulu. Maksudnya adalah dalam mempelajari ilmu agama yang harus kita pilih terlebih dahulu adalah ilmu tauhid. Kenapa seperti itu? Karena ilmu tauhid adalah ilmu dasar dari ilmu agama. Ilmu tauhid adalah ilmu yang menjadi dasarnya dari beberapa ilmu agama. Karena apa? Ilmu tauhid di situ kita mempelajari yang pertama adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenalnya bagaimana? Yaitu dengan cara mempelajari bukti-bukti atau dalil yang ada. Contoh kecil misalkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu bersifat wujud atau ada. Bukti bahwa Allah itu wujud itu apa? Buktinya adalah bahwa sekarang ini atau dari zaman dahulu telah tercipta alam semesta maupun bumi seisinya. Bukti terciptanya alam semesta maupun bumi seisinya ini adalah tentu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk, tidak bisa menciptakan alam semesta. Yang bisa atau berkuasa dalam menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terciptanya sesuatu tentu ada yang menciptakan. Terciptanya alam semesta tentu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan contoh kecil kita belajar ilmu tauhid. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid? Orang-orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid dinamakan muqallid. Fa innal muqallida wa in kana sahihan indana. Orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid berarti dia bertaklid atau ikut-ikutan, atau bisa disebut muqallid. Selanjutnya, bagaimana kedudukan orang yang bertaklid atau orang muqallid yang imannya adalah ikut-ikutan? Fa innal muqallida wa in kana sahihan indana. Di situ disebutkan bahwa orang yang bertaklid atau beriman secara ikut-ikutan, maka imannya tetap sah. Imannya tetap sah, dia tetap diyakini sebagai orang yang beriman. Lakin yakunu asiman, tetapi mereka berdosa. Orang yang bertaklid, orang yang imannya ikut-ikutan itu dianggap berdosa. Kenapa berdosa? Karena bitarkil istidlali, karena mereka meninggalkan ilmu tauhid, karena mereka meninggalkan mempelajari dalil-dalil keberadaan Allah, atau mereka meninggalkan bukti-bukti keberadaan Allah. Mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau menuntut ilmu, mereka meninggalkan ilmu tentang tauhid. Itu adalah orang-orang taklid, maka dia dihukumi berdosa. Sehingga apa? Penting bagi kita atau wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid agar keimanan kita sempurna dan tidak dianggap orang yang berdosa. Nah, ini tadi fa innal muqallida wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlali. Orang yang beriman kepada Allah secara taklid atau ikut-ikutan, maka imannya tetap sah, tetapi berdosa karena tidak mempelajari dalil-dalil atau bukti keberadaan Allah, atau bisa dikatakan meninggalkan bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui ilmu yang baik itu bagaimana dan ilmu yang pertama kali dipelajari itu ilmu yang apa. Nah, di sini dikasih penjelasan selanjutnya bahwa ilmu itu tergolong ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama ilmu salaf atau ilmu kuno, dan yang kedua adalah ilmu baru. Yang pertama ilmu salaf atau ilmu kuno, itu ilmu yang bagaimana? Ilmu kuno adalah ilmu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan lagi kepada sahabat-sahabatnya, diturunkan lagi kepada tabi'in, diturunkan lagi kepada tabi'in, dan setelahnya lagi berlanjut sampai kepada ulama-ulama zaman sekarang, dan itu diturunkan secara turun-temurun tanpa terputus atau bersanad. Ini namanya adalah ilmu salaf atau ilmu kuno yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu tersebut bersumber dari Rasulullah. Kalau tidak bersumber dari Rasulullah, nanti bisa menyesatkan. Maka ilmu yang tidak menyesatkan adalah ilmu yang bersumber dari
Rasulullah, sehingga wajib hukumnya untuk kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah ilmu baru. Ilmu baru di sini adalah ilmu hasil rekayasa orang-orang tertentu atau dari olah pikiran, akal pikiran mereka sendiri tanpa bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu yang baru ini ilmu yang hasil rekayasa atau hasil dari pemikiran orang-orang, baik itu zaman dahulu maupun zaman sekarang. Ini harus kita hindari. Karena apa? Ilmu tersebut bisa menyesatkan karena tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pelajar hendaknya selalu berpegang teguh kepada ilmu-ilmu salaf, ilmu-ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW tentang ajaran-ajaran Islam. Serta kita hendaknya menjauhi serta menghindari ilmu-ilmu yang baru, karena ilmu-ilmu yang baru tersebut berpotensi menyebabkan kepada kesesatan. Karena apa? Ilmu tersebut tanpa bersumber dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW atau jauh dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajib bagi kita memilih ilmu salaf dan menghindari atau menjauhi ilmu-ilmu yang baru atau ilmu hasil rekayasa. Nah, demikian penjelasan dari kami materi pada pertemuan hari ini. Apabila anak-anak nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.